lebih berotak dari kau, ya. Loh. Iya. Kau harus tahu itu. Jadi jawaban dari Saya tidak begini Abang sebentar. Farouq, Bu. Sabarlah, jangan Pertanyaan kemana-mana. Abang Farouq yang ganteng ini tadi jawabannya apa, Dinda? Artinya begini ya, ketika seseorang yang kau tudingkan, yang takluk terhadap Yesus, saya sudah jawabannya apa, katakan, Dinda? iya tadi kan saya sudah sabarlah, jangan panik lah, santai. Bukan Dinda. Tadi kan saya sudah katakan, Yesus bukan mati seperti dibunuh layaknya manusia, ya, bukan seperti itu. Yesus menyerahkan nyawanya, ya. Kau harus ngerti itu. Jadi dia bukan seperti itu. Kalau kau baca betul-betul Alkitab, kau akan mengerti bahwa kematian Yesus itu bukan seperti manusia, ya. Kematian Yesus itu karena dia menyerahkan nyawanya. Makanya dia bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu Yesus bilang begitu. Kau harus ngerti. Gitu ya. Jadi kau mesti bisa paham sampai sejauh itu, abangku. Nah, tuh saya sopan sama kau. Walaupun kau menuding saya, kau bilang saya wanita bernonot, saya sopan sama kau supaya kau lihat bahwa inilah adab Kristen. Bukan kayak kau tuding-tuding saya wanita bernonot. Aduh. Tadi Anda katakan Yesus itu tidak meninggal. Data pertama yang saya berikan dalam Yohanes 20:13, Yesus dalam kondisi mayat. Itu betul. Yang kedua, tidak ada dalam yang kematian Yesus dalam iman kami. Gantian, abangnya ngomong pakai data ini loh. Oke, dalam silakan. 11 nomor 26. Saya kasih lagi datanya. Makanya saya bilang, kalian tidak akan bisa dikatakan Kristen kalau kalian tidak membantah Bibel kalian, menginjak-injak Bibel kalian. Tapi tolong di komal saya jangan kamu ludahi Bibel kamu, ya, nggak boleh. Saya itu sudah tunjukkan ke kau, Farouq, ya. Kau buka saja semua data, semua dalil. Terima kasih oleh karena itu kau sudah memberitakan Yesus, ya. Kau dan teman-temanmu, bukalah dalil dan data sebanyak-banyaknya. Terima kasih kalian sudah memberitakan tentang Yesus. Itu saja dari saya, ya. Kau mau ngomong apapun terserah. Tapi dalam iman saya, orang yang berbicara tentang sorga, dia berasal dari sorga. Dia mati, dia bangkit, dia pergi ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kami di sorga. Nabimu masih nyangkut di kuburan. Kau harus ngerti itu. Iya. 1 Korintus 11 nomor 26. Apa kata Paulus? Ya. Nanti dulu dibantah Bibelnya Dinda ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian tentang Iya. Memang kenapa? Berarti ada menyangkal itu. Berarti Yesus meninggal tidak? Farouq, dalam iman rasuli ada kata-kata apa? Ada kata-kata apa? Aku percaya kepada Allah saja, Bapa yang Maha Kuasa kali langit. Sebentar saya bacakan iman rasuli. Iya, sabar. Nanti saya jawab. Ya, saya jawabkan itu terkait iman saya harus jawab. Sabar, pelan-pelan ya. Jadi saya jawab. Pengakuan iman rasuli bukan saksi ya. Pengakuan iman rasuli. Jadi bukan bersaksi palsu. Pengakuan iman rasuli bukanlah suatu hal yang diajarkan oleh Yesus, Dinda. Sabar, ya itu iman saya. Sama seperti iman rasuli yang masuk di kuburan. Saya pun percaya Yesus. Pengakuan iman rasuli itu bukan pengajaran dari Bapak yang mengutus Yesus. Tapi pengajaran dari Bapak gereja terdahulu. Nggak apa-apa, tapi itu kan masih imani. Markus 7. Dia tahu bisa jadi pendeta meskipun bernonot. Iya. Benar ini. Ini yang apa-apa dari satpam mendingan kamu bisa jadi pendeta meskipun kamu wanita bernonot. Dengar ini. Sampai dari nabi yang di kuburan. Itu bedanya. Bedanya Kristen walaupun wanita bernonot ada bukan kayak satpam. Sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia, maka percuma semua ritual ibadahmu. Kau membawa-bawa iman rasuli di sini. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang iman rasuli. Yesus tidak pernah mengatakan
Perkataan yang barusan ku sampaikan merupakan bahagian dari iman rasuli atas Kristen. Nggak ada. Karena ketika Yesus diutus ke dunia ini, dia menyampaikan pengajaran-pengajaran yang telah diperintahkan Bapa kepada diri dia, yang tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yohanes 17 nomor 3, itu untuk Bani Israel. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Jangan kau bawa pengajaran manusia di sini. Dari tadi Dinda, wanita bernonot, aku mau berupaya tidak mengganggu imanmu, tapi jangan kau bawa doktrin dan dogmamu di meja diskusi. Kau mengatakan Yesus tidak meninggal. Kalau kau mengatakan Yesus tidak meninggal, berarti 2000 tahun lamanya orang Kristen kena prank. Ternyata dia pura-pura meninggal. Sementara Paulus mengatakan 1 Korintus 11 nomor 26, Yesus itu meninggal, mengkabarkan tentang kematiannya Yesus. Wahyu 1 nomor 18, ya, Wahyu 1 nomor 18 yang disampaikan oleh teman-teman Kristen tadi. Dengar Dinda, Yesus itu turun ke neraka, ke alam maut, mengambil kunci kerajaan maut. Sebelum Yesus meninggal, kunci kerajaan maut itu dipegang oleh siapa? Si iblis, kata kalian. Nah, ketika Yesus meninggal, karena kunci kerajaan maut Jangan di-mute dong. Kau dan si iblis adalah penguasa dari kerajaan maut. Jangan-jangan kau yang kaum sayur rebus ini. Saya curiga jangan-jangan satan yang biasa digoda oleh kaum sayur rebus. Iblis yang takluk terhadap Yesusnya ini, atau Yesus yang takluk terhadap iblis. Kok panik banget, sabar. Bukan panik loh, Dinda. Wanita bernonot. Silakan Dinda. Pesantren kalau panik jangan kayak kau gini, pelakunya. jamin betah kau. Kau bilang aku kalau panik kayak gini, panik kan? jamin betah kau kemarin kau. Sesak napas kan? Iya. Kau ini yang kau mau kan? Ocehanmu ini yang kau mau kan? Bernonot, tapi ocehanmu itu sama kayak korban-korban ini yang kau mau kan? Kaum sayur rebus. Sabarlah. Sabar. Ini yang kau mau kan? Sabar. Ini yang kau mau? Enggak. Begini aja, Farouq, kamu saya mau lihat ini kan? Ya, gini Farouq, saya harus pergi mengajar. Ya, saya harus kerja. Saya mau pamit. Ya, iya, sabar Farouq. Saya mau pamit, saya mau berangkat kerja karena saya harus mengajar ya. Saya pamit. Saya cuma mau bilang. Ya kan? Nggak paham dia. Loh, bukan nggak paham. Saya harus ada kerjaan nggak kan? Otakku dia nggak tahan, langsung panik dia. Langsung berahi. Baru 2 kancing ku buka, kau udah berahi. Kau pikir kami nggak tahu kau wanita bernonot? Makanya kau tinggal di luar negeri, pasanganmu juga laki-laki. Kau laki-laki kawin sama laki-laki, tapi berbicara tentang ketuhanan. Wanita bernonot. Pertanyaanku simpel loh Dinda. Ketika Yesus meninggal dunia, siapa yang takluk? Yesus yang takluk terhadap si iblis, atau si iblis yang takluk terhadap Yesus? Ya? Asik, babak belur si wanita bernona. Tap layar teman-teman ya. Tolong dibantu tap layarnya teman-teman. Dibantu tap layarnya ya. Love orange-nya teman-teman ya. Supaya kuat komal kita nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Farouq, lanjutkan Bang Farouq ya. Kalau bisa bencong-bencong homo-homo tuh disikat di atas sungai biar mampu. Aduh, putus kita. Aduh, kena lagi kan. Aduh, selesai lagi Bang. Izin Bang Jini ku turunkan Bang Jini ya, langsung kena itu Bangku. Ini enggak aku nanti rungkat loh Babangku. Balap kita nih.
Hati-hati ya, saudara Muslim. Maaf ya Bang Jimmy ya, aku tidak berniat ya nyakitin perasaanmu, kuturunkan begitu saja. Perkataan kita kalau di atas dijaga Bang, itu kok pasti kena pelanggaran itu. Kalau kau nggak aku turunkan Bang, aku nanti turunkan abangku. Ya, hati-hati teman-teman. Saudara Muslim, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di sini ngumpulkan koin. Boleh. Tadi satu ada wanita bernonok sudah dapat dia 30.000 koin dia. Siapa wanita bernonot? Si Aisyah itu. Oh, si gelember-gelember itu. Datang dia tadi. Begitu ku buka bajuku kan, 2 kancing, ku tunjukkan bisek kan, langsung gini. Aku tengok kau buka baju, mau ngapain pikirku? Langsung dia bilang Buka dia. baju. Langsung turun dia pulang, dia nggak tahan dia. Tahan dia lah, ngocok lah itu. Ya kan? Ya ampun, dia bayangkan. Berarti dia SS dulu itu toh. Bisa jadi nggak apa-apa. Karena kekekaranmu begini, ha. Biar tajam di rumahnya kan. Oke, kita sapa dulu baru bergabung itu. Erni Natasha, selamat bergabung Erni Natasha. Erni, Lagi masak babi rupanya dia. ini nggak akun anti rungkat itu. Jadi aku harus ngomong lagi masak B2 dia. Iya gitu. Oh gitu ya. Lembut ya. Erni. Oke, naikkan yang lainnya moderator. Naikkan Adinda Oten yang lainnya. SE aja kalian bahas. Iyalah, orang tertulis dalam Wahyu 19 nomor 7. Itu yang kita Lebih bahas. kalem Kak Nora, oke. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Tapi mereka nggak dikasih sama Allah lah. Orang mereka kafir kok. Tengoklah kan. Oke, kita naikkan Banyak kali lagi. apamu tuh. Kenapa kok nggak pakai anti rungkat? Payah penontonnya. Lewat kalem. Halo Bur. Suara siapa ya? Islam bang, turun bang, Islam. Ya siap Bang. Mama Moza ya? Ya, Mama Moza lagi teleponan sama aku. Ini dia Elida Purba. Halo Elida Purba. Nora pesunda lari tonang pas masuk. Aku dibilang pesundil. Ya ampun. Salam. Ya, Islam Kristen di Lakukan. Kristen dong. Mau diskusi kita Dinda? Diskusi Lagi. apa? Ya, Ini diskusi apa, lah. bernonot. Kau bilang si Aisyah itu bernonot, kau mulut lu kok kayak lambe. Kayak perempuan juga katanya. Kami ada apa? Kenapa suami? Ini berdua pecundang ini siapa ya? Hah? Lah, kau suka kali lubang belakang. Hokage. Nora ini istrinya si Farouq ya. Nora ini istrinya Farouq. Ya, Kenapa kau? istrinya Farouq. Kenapa kau? Kenapa kau deh? Istrinya Kau Farouq kayak ini. gitu, deh. Enggak, saya nanya. Nora istrinya Farouq. Memang suka. Dinda Hokage dengan abangnya Dinda. Ya.
Mulutnya Farouq aja lambe. Kalau saya Kayak ayam Mayu. si Aisyah tadi itu Mulutnya bukan wanita Farouq, hormonal. mulutnya Farouq Apakah kamu sudah itu pernah mulutnya lihat nonotnya? kayak perempuan tuh, lihat tuh lekak-lekuknya mulutnya Farouq. Ini bukan akun anti rungkat ya, nanti rungkat kita teman-teman. Kalau nggak mau diskusi turun aja lah Dinda. Jangan dipaksakan. Beginilah itu, mohonlah kalau diskusi itu jangan bawa pasangan lah, jangan bawa suami, jangan bawa istri gitu loh. Ya nggak terima pasangan sesama apa dia jenisnya. Itu topi seperti apapun, ya itulah tanda kebesarannya Allah. Suara laki-laki sama perempuan itu jelas berbeda. Terletak pada pita suara yang dikendalikan oleh jakunnya. Kita tahu, apalagi aku tahu tentang hormon Dinda. Orang-orang di sekitarku di dunia bodybuilding banyak orang yang menggunakan hormon. Ya hormon testosteron yang disebut dengan, gak usah dibahas lagi. Ini sangat jauh. Jadi banyak dari mereka itu dia gunakan hormon laki-laki. Nah, kalau di dunia bodybuilding itu roid, dia suntik roid. Tapi roidnya itu tidak mengarah kepada otot, tidak mengarah kepada apa untuk masa otot gitu loh. Hormon laki-laki yang lain disuntikkan, makanya suaranya seperti itu, sama kayak suara si Elia. Tapi nggak bisa dipungkiri suara laki-lakinya itu tidak akan bisa hilang, nggak akan bisa suara dia kayak suara itu Nora, itu nggak akan bisa. Dan kita tahu kenapa suara itu dibikinnya kayak gitu, biar ada sensasinya ketika dia di atas ranjang sama dengan pasangan nonotnya. Kan nggak lucu. Nanti dia mendesah, halo, Aturannya begini kan aturannya. Ini. Kita tahu itu gitu loh. Makanya banyak dari mereka itu suntik hormon supaya ada sensasinya. Dia menipu dirinya sendiri, kan nggak lucu. Nanti ada pasangannya begitu dia serangkak, dihantam sama dia, suara dari si Aisyah dan Elia kayak gini, aduh, Kenapa kau gini? Aku kan cuman loh, coba bayangkan. Kita kan kenikmatan laki-laki perempuan kalau berdesakan saling lawanan. Ada ini ini enggak? Selamat siang Bang Farouq. halo Dinda. Tanya dulu dia pasangannya si Aisyah apa enggak? Pasangannya tadi lagi enggak? Oten. Iya Bang Farouq, saya baru lihat di beranda saya nih berita. Apa itu? Berita tentang pencabulan di pondok pesantren di Lombok Timur. Ada apa-apanya itu sama ini? Sejak Sama ini 2012. ada apa-apanya itu? Kalau kau model itu nggak ada apa-apanya sama ini. Baru tunjukkan nama kau ya. Ini. Dua ini pimpinan pondok pesantren melakukan Sabar dulu Dinda, sabar dulu Dinda. Kecil kali suaramu. Ini kepada santriwatinya gitu loh. Ya baru ini gimana berani nih, speak up itu 44 orang gitu loh. Kemudian yang lain belum melapor. Ya ini adalah praktek-praktek bagaimana cara berjima di pesantren. Ini gimana Dinda? Dilicihkan di gereja Katolik Prancis, Paus Fransiskus malu. Terjadi sampai
Fransiskus mengungkap rasa malu karena adanya pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di gereja Katolik Prancis. Laporan investigasi Komisi Independen untuk 530.000 anak jadi korban oleh siapa dan di mana. Lebih dari pastor. kejadian selingkuhan online. Kalau kamu punya hati, kamu nggak bakal ngakuin itu. Sampai punya anak 2, kamu upload video porno kita matching. Lebih 4.800 kanak-kanak dilaporkan mungkin menjadi mangsa penderaan seksual di gereja Katolik Portugis, di mana 500 Oh my god, 4.800. Oh my god, oh my god, oh my god. 1.950 ratusan ribu anak di gereja Prancis dan sebagian besar anak laki-laki. Sekarang sebut satu berita saja di Indonesia maupun di negara manapun di mana terjadi pelecehan seksual di masjid ya yang memiliki korban lebih dari 100. Silakan. Jangan semata buka hati ya, hati ya, apa yang tadi di pondok-pondok pesantren itu banyak. Jangan disamakan. Memang apa mereka dari mana kalau nggak dari luar? Bukan Katolik daripada protes. Apanya orang ini? Tiba-tiba di mirroring kok jadi kayak kelabakan begitu. Yang jadi pertanyaan, pendeta yang melakukan hal itu berdosa nggak? Berdosa nggak? Enggak. Kalau memang kalian katakan berdosa, mana hukum yang diterapkan Yesus bagi Kristen? Mana? Kan ajaran kasih. Kalian kan ajaran kasih. Kalian diwajibkan mengasihi kepada siapapun. Berarti boleh kalian kasih sperma kalian ke istri orang. Kasih kan? Ada datanya 2/12. Boleh. Iya. Ya, anaknya orang kalian kasih. Begitu Dinda. Oke, Emen, selamat bergabung Emen. Ya, selamat siang. Islam Kristen Dinda Emen. Kristen. Mau diskusi kita Dinda? Oke. Oke. Ya, saya sapa dulu nih ya, Sal Pasar Ibu. Ini Bapak Gembala yang itu masih apa nih? Waalaikumsalam. Ito Rosdawati. Assalamualaikum Ito Rosdawati. Ito Rosdawati. Ito Rosda. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya Dinda Emen ya. Jika Dinda mau bertanya ke Bang Farouqnya dan kita saling adu argumentasi dari pertanyaanmu, Dinda wajib hukumnya on cam. Tapi kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi supaya komal ini kondusif, Babang Farouq sampaikan dalam sebuah lagu aturannya Dinda ya, biar kita jangan ke band dan kena perundungan. Dinda jangan marah-marah, nanti disudut berdua dewasa. Ini komalku bukan gereja. Pilih mana Dinda Emen? Debat serius atau debat sendagrau ini? Oh serius lah Dinda. Tapi gaya seriusnya, gayamu serius, caramu untuk serius dengan caraku untuk serius jangan kau samakan. Beginilah caraku ketika aku serius. Maksudnya mainnya ikut kamu, cara mainnya ikut kamu. Tidak loh Dinda, ya Allah. Berapa kali udah aku bilang sama kalian. Kalau kalian ke gereja, yang tinggal di luar itu sendal, bukan otak. Ini ya debatnya ikut komal kamu.
Ikut perintah kamu. Aturannya aku berikan kau hak untuk memilih. Aturan kamu. Kau mau on cam atau tidak on cam? Nah, saya nggak saya kan dari anaknya Ustadz, jadi saya mau dapat ikut gaya kamu atau gimana? Coba jelaskan. Bayang nggak tanya kau anak siapa? Mau kau anak B2, anak monyet, nggak urusanku. Yang ku tanyakan, kau kan kau berikan pilihan. Nggak ada pilihan lain selain on cam dan tidak on cam. Kau mau on cam atau tidak on cam? Ini pembodohan sama umat muslim ini. Kalau ikut gaya kamu. Aku nggak mau mendengar curhatmu ketika kau ngaku kalau dirimu longor. Nggak mau. Jangan curhat kau di sini. Tadi kau bilang kau anak B2. Lagi kau curhat kau bilang dirimu longor. Jangan curhat lah kau Dinda. Kau disuruh pilih aja pun nggak bisa kau. Kau mau on cam atau tidak on cam? Makanya berkali-kali aku bilang sama Dinda, kalau kau ke gereja, sendal yang kau tinggalkan di luar bukan otak. Gimana, mau on cam atau tidak? Karena banyak muncul komen ini, katanya ini ajaran Ahmadi, ajaran sesat katanya ini, yang komal ini. Nanti aku bikin ya, apanya, surat, apa Dinda Emen, surat rujukannya ya. Klinik Bang Farouq nggak bisa menyembuhkan kau. Aku kasih kau rujukan ke bapak ya. Untuk sementara aku bikin resep obatnya dulu ya. Nah Ustadz. Oke, naikkan lagi yang lainnya, moderator. Halo Ervan, selamat bergabung Ervan. Ke bapak metong dong, iya, makanya. Ervan. Halo Ervan. Naikkan lagi moderator. Kai itu kalau bahasa ininya, bahasa Yunaninya setiap orang, setiap kai. Kalau bahasa ininya, bahasa apa namanya, bahasa dekat ini apa sih itu dibilang? Ignas, selamat bergabung Ignas. Halo Ignas. Halo Ignas. Gus Naweti, selamat bergabung Gus Naweti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Bang. Warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Silakan, ada yang mau disampaikan Bunda? Ini apa, jangan diterima aja para oten-oten ini yang naik langsung menghujat Islam, itu jangan diterima apa Bang Farouq. Kita yang mendengarnya karena apa? Indonesia mayoritas Islam, dia tidak bisa berkata apa-apa sebenarnya. Ajaran dia memang tak betul. Ajarannya itu pembohong. Masa dia bilang dia anak ustadz untuk naik ke Komal Bang Farouq aja, dia sudah dari awal sudah bohong. Masa dia bilang anak ustadz? Kalau anak ustadz nggak mungkin kayak gitu. Langsung diturunkan aja itu oten-oten yang begitu. Ya Bunda, siap. Isi perutnya hanya berbohong aja itu untuk naik ke situ. Siap Bunda. Sudah dijelaskan di Injil dia itu bahwa ajarannya begini, dia tak terima. Malah Bang Farouq menguasai sama Bunda Aritona menguasai Bible. Dia malah tidak menguasai sama sekali, dan dia tidak menerima apa isi Bible itu gitu. Jadi itu nggak usah diterima aja Bang, langsung turunkan aja dia.
Siap. Nah, oke, kalau begitu terima kasih. Saya penggemar Bunda Aritona sama Bang Farouq. Assalamualaikum. Turunkan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Tadi ada pemberkatan ya, ada pemberkatan tadi ya. Pemberkatan topi sama Iya, saya diam dulu karena orang tadi berbicara, makanya sekarang saya berbicara dong. Diberkati ku Bang Don Bosku. Terus siapa lagi nih? Sebentar lah dulu tuh. Kok sabar lah dulu. Ini Bang siapa tadi yang ngasih? Bang Rumbai. Diberkati ku Bang Rumbai. Nah, sekarang ke pemberkatannya udah model tembak-tembak dor. Ini berbeda. Kau tuh Sal, kalau ada orang ngomong kita diam dulu, harus ada adab. Diam dulu, harus ada adab. Paham kau? udah ngelek Bang Farouq tuh, alamak udah turun lagi teh. Hah? Ngelek ya? Cek habis aku ya? Ada. Iya ada. Aku habis aku ini. Nggak senyuman kau jadi teringat aku sama si kiamat. Paketnya keras habis ini, soalnya hotspot dia. Oh, cepatlah Bang Farouq, udah lagi gelap itu Bang layarnya Bang. Kayak mana caranya lagi? Dua handphone ini habis paketnya Sal. Udah nih gua hotspot nih dari sini nah. Nggak pakai wifi di situ. Enggak. Ya udah, aku isi aja lah nomormu. Sebentar aku isi nomormu. Nggak bisa. Kayak mana kau isi nomorku? Ya kau kan pakai paket data kan? Nggak bisa itu. Aku pakai kartu. Bentar dulu. HP yang ini, HP yang ngomong ini, HP yang nomor ngomong ini yang ada paketnya. Aku tuh hotspotnya kan, bentar. Enggak Bang Farouq pakai ini hotspot, pakai HP ini. Katiku Bang Rumbai. Nah ini udah Bang Farouq. Tadi abang mati. Iya, putus-putus dia kok gitu ya? Gondrong itu narik tuh, yang mutuskan. Oh abang lagi ngecas itu, abang sambil ngecas. Ada aku ngecas, nggak ngecas aku. Berarti diputuskan otomatis sama si gondrong. Udah kau jangan fitnah aja kau Sal. Kau fitnah aja kau gondrongku. Suka kali kalian fitnah gondrongku lah. Kayak mana lagi yang bilang? Apa ini? Kristiawan Simanjuntak, selamat bergabung. Selamat bergabung Bang. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Mau berdiskusi kita Dinda. Apa yang mau kita diskusikan Bang? Ya, tema ini ikut Yesus versus Paulus, otomatis neraka. Kok bisa seperti itu, dari mana? Oke, coba kita buka dalam Galatia 3:13 ya. Pernah baca Galatia 3:13 Dinda? Nah, Pernah? Ya, silakan. Apa isinya kalau yang pernah baca? Silakan. Hah? Gak ingat. Oke, saya narasikan aja ya. Kitab Galatia adalah salah satu kitab ya yang ditulis oleh Paulus. Kalau kamu baca dari Galatia 1 dari Paulus, Filipi 1 dari Paulus, Kolose 1, semua di situ dinisbatkan Paulus berasal dari mana isi dari kitab itu tadi, yaitu berasal dari Paulus. Dan Galatia 3:13 pun itu adalah tulisan dari Paulus. Nah, isi dari Galatia 3:13 adalah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Di awal kalimat ada kata Kristus. Kristus di situ siapa Dinda? Yesus. Yesus ya. Nah, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jalan dengan jalan menjadi kutuk. Ketika Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, otomatis Yesus terkutuk. Dan dikuatkan lagi, Yesus salah satu orang dari banyak orang pada masa lampau yang meninggal di atas kayu salib. Nah, sementara ketika Yesus dalam kondisi terkutuk karena dia meninggal di atas kayu salib,
Ya, di dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berdasarkan kompir dua data ini tadi, Galatia 3:13, Yesus yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, dan dia salah satu orang yang terkutuk tergantung di kayu salib, dikompirasikan dengan Matius 25:41, di mana dikatakan orang-orang terkutuk dilemparkan ke dalam api yang kok siapa tadi Bu Sunaweti, siapa ini? Lanjut Bang Farouq, nanti pemberkatan kami. Nah, berdasarkan Matius 25:41, Yesus yang terkutuk ini di surga atau di neraka? Tidak, Chris? Kalau yang menurut narasi abang ya pasti di neraka. Menurut narasi itu berdasarkan Galatia 3:13 dan Matius 25:41 di neraka. Dan ketika kamu mengikuti Yesus yang diceritakan oleh Paulus, kamu di surga atau di neraka? Berat teman-teman, berat teman. Bang, hanyut. Chris,